Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi Big Data dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Niken. Silakan Niken. Pengertian Big Data. Big Data merupakan istilah untuk kumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Menurut McKinsey Global 2011, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang dimiliki skala volume, distribusi, velocity, keragaman variety yang sangat besar, dan atau abadi sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis dari informasi yang bermakna. Oke, untuk selanjutnya pembahasannya akan dijelaskan oleh Andra. Silakan Andra. Sejarah singkat Big Data. Sejarah Big Data yaitu bermula dari sejarahnya Apache Hadoop. Doug Cutting adalah orang yang iseng-iseng membuat search engine. Doug Cutting menemukan beberapa permasalahan karena search engine milik crawler untuk ngumpulin web page di internet, indexer, storage, dan search algo storage-nya harus besar dan tidak bisa disimpan dalam satu mode saja. Karena setiap saat terdapat kemungkinan network failure. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analis industri Doug Lani mencapaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting yaitu 3V. Oke, untuk selanjutnya saya membahas tentang keuntungan dan kekurangan dari Big Data. Keuntungannya sendiri yang pertama yaitu dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya Big Data, perusahaan dapat menganalisa semua data yang terkait dengan produk yang dimilikinya, termasuk umpan balik yang diberikan customer mengenai keputusan mereka, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produknya dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa tidak penting. Yang kedua yaitu dapat menjaga relasi dengan pelanggan. Data pelanggan yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menjaga relasi dengan pelanggan. Contoh sederhananya seperti pengucapan selamat kepada pelanggan pada saat mereka berulang tahun, atau pada saat mereka merayakan hari besar. Tindakan ini dapat dilakukan supaya pelanggan menjaga loyalitasnya kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menjaga relasi dengan karyawan. Dengan data setiap karyawan yang disimpan, maka perusahaan dapat menilai kinerja dan tingkat kepuasan setiap karyawannya. Data ini penting karena akan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk pengadaan program baru yang akan diadakan oleh perusahaan kepada setiap karyawannya. Yang keempat yaitu kemudahan untuk mengakses semua data yang tiba-tiba dibutuhkan karena perusahaan telah menyimpan semua data yang telah mereka gunakan dalam sebuah database. Yang kelima yaitu pemantauan langsung secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan secara real time yang dapat membantu pihak-pihak pengambilan keputusan dapat merencanakan kegiatan bisnis apa yang harus dilakukan berikutnya. Untuk kerugiannya sendiri ada 4, yaitu yang pertama, pendekatan secara komprehensif untuk penggunaan Big Data. Banyak perusahaan yang tidak menghiraukan pendekatan ini dan tidak menggunakan sentralisasi informasi. Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh LogLogix, 59% perusahaan mengatakan bahwa mereka lebih nyaman menggunakan sistem yang terpisah, tidak mengelola log data, dan menggunakan spreadsheet kuno. Padahal, penggunaan perangkat analisa yang tepat dapat merampingkan dan dapat membantu untuk mengelola data yang banyak tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan secara koheren yang harus dilakukan untuk mengelola big data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, supaya data tersebut dapat menghasilkan nilai dan diberikan kepada pembuat keputusan. Yang ketiga yaitu cara yang efektif digunakan untuk mengolahnya. Dikarenakan data hanyalah sekumpulan fakta yang telah dikumpulkan dan harus dilakukan pengolahan lagi untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan. Maka dari itu, perangkat analisis yang tepat dan cocok akan sangat dibutuhkan untuk melakukannya. Yang keempat yaitu tenaga kerja yang baik. Sangat sedikit orang-orang yang bisa bekerja mengolah data dengan volume dan dataset yang besar. Dan tentunya hal ini tidak dapat dilakukan hanya dengan satu orang, tetapi dengan adanya kerjasama beberapa orang yang memang bisa mengelolanya. Kesulitan terjadi pada saat perusahaan harus menentukan kombinasi yang baik antara orang-orang tersebut agar dapat menghasilkan sebuah nilai yang berarti. Masalahnya, untuk tingkat ilmuwan saja, masih jarang yang dapat melakukan pekerjaan ini. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Silakan Putri. Karakteristik Big Data. Big Data memiliki ciri-ciri
berukuran sangat besar, variatif, memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dan sebagian besar tidak terstruktur. Ciri-ciri ini biasanya dikenal dengan 3Vs Big Data. Karakteristik 3V yang dimaksud adalah volume, velocity, dan variety. Penjelasan 3V sebagai berikut. Karakteristik volume. Jumlah big data yang terus bertambah dan terus diproduksi setiap hari yang tersimpan dalam format digital internet. B. Karakteristik velocity. Istilah merujuk pada kecepatan pertumbuhan atau pertambahan big data yang tidak bisa dikontrol sehingga teknologi konvensional. C. Karakteristik variety. Macam-macam data yang tersedia di dalam big data. Beberapa jenis data yang ada dalam big data adalah data teks, audio, gambar, video, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Vina. Silakan Vina. Contoh big data dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penggunaan dalam internet. Hampir seluruh orang di dunia ini terhubung dengan internet. Kita juga sering menggunakan Google untuk mencari informasi. Data-data hasil pencarian ini merupakan data yang disimpan oleh Google. Kedua, penggunaan smartphone. Seperti sama internet, penggunaan smartphone hampir sama. Semua orang sudah memiliki smartphone. Smartphone dapat menyimpan dan merekam SMS dan telepon. Ketiga, media sosial. Berbagai video atau foto yang diupload ke media sosial setiap hari adalah bagian dari data. Yang terakhir, smart device. Peralatan rumah tangga seperti smart TV, smart fridge memiliki konsep smart appliance. Jadi, semua data dari smart device yang dimiliki seperti konsumsi daya yang dipakai akan dikumpulkan oleh produsen untuk bisa memperbaiki layanannya. Yang terakhir, digitalisasi media. Sebelum hadirnya internet, orang-orang masih menggunakan DVD atau CD untuk menonton video dan mendengarkan musik. Namun sekarang, dengan adanya aplikasi Netflix dan Spotify, orang-orang bisa menonton film dan mendengarkan musik di sini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.